Ya, terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Baik, Pak. Ya, kita langsung mulai saja. Untuk langkah awal, kita bisa buka terlebih dahulu website multikuri.id. Jadi untuk langkah awal ya, jadi buat yang masih baru, belum hafal link loginnya, bisa buka terlebih dahulu websitenya multikurir.id. Ini website resmi kami. Di sebelah kanan atas ada button login. Nah, kita klik aja button tersebut. Nanti langsung akan diarahkan ke link login. Nah, seperti ini ya, ini link login yang kita ketahui bersama. Kadang kita lupa nih untuk menghafalnya. Apa ya untuk nama link loginnya? Dengan cara yang mudah, tadi kita bisa buka terlebih dahulu di website multikuri.id. Untuk username, kita input terlebih dahulu username-nya, disertakan password. Ya, jika sudah, kita langsung lanjut ke button masuk. Ya, berikut tampilan awal sistem multikurir. Didahului dengan slider ya. Di sini ada informasi terbaru kami, akan kami tuangkan berbentuk gambar di slider tersebut. Adapun di bawahnya ada news for agent. Jadi news for agent tersebut berisikan informasi maupun syarat dan ketentuan. Jadi jika ada update dari kami akan tuangkan di news for agent tersebut. Baik itu mengenai informasi, baik juga mengenai syarat dan ketentuan. Untuk sistem multikurir, di sini ada dua layanan. Yang pertama adalah layanan dari multikurir sendiri, dikarenakan multikurir sudah berbadan ekspedisi dan memiliki beberapa produk layanan, jadi kami tuangkan juga untuk syarat dan ketentuan pengiriman melalui multikurir. Adapun berikutnya, syarat dan ketentuan pengiriman melalui Justip. Jadi ada dua layanan ya, multikurir dan Justip. Di dalam Justip ada berbagai macam ekspedisi. Jadi kami ulangi lagi, di dalam layanan Justip ada berbagai macam ekspedisi. Di sini misal ada JNT, Ninja, Cepat, Lion. Kami tuangkan juga nih untuk syarat dan ketentuannya, dikarenakan masing-masing ekspedisi memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Seperti itu ya, jadi kami tuangkan per masing-masing ekspedisi untuk syarat dan ketentuannya. Dilanjutkan, di sini ada beberapa pertanyaan ya, yang sering kami terima, banyaknya pertanyaan dan kesamaan dari pertanyaan tersebut kami rangkum dan kami tuangkan juga di news for agent agar supaya tidak terjadi pertanyaan hal yang sama. Yang pertama itu mengenai layanan. Jadi sistem multikurir ada dua layanan. Ini masih pada bingung nih. Jadi mereka tanya, Pak, bedanya apa sih Pak antara layanan Muku dan layanan Justip seperti itu ya. Jadi sering kami temukan pertanyaan tersebut. Jadi kami rangkum dan kami tuangkan di news for agent. Jadi kami terangkan kembali bahwa layanan Muku produknya itu meliputi Dako, Puas, Pahe, Pabe, dan sekarang ada produk baru ya, Jaskut. Ya. Jaskut adalah produk yang dijalankan sendiri oleh PT Multikurir Digital, di mana nanti kurirnya yang akan melakukan pickup penjemputan secara langsung ke agen Muku. Jadi nanti jika kita transaksikan menggunakan layanan multikurir, baik itu Dako, Puas, Pahe, Babe, nanti yang akan pick up langsung adalah kurir Muku. Seperti itu ya. Sedangkan layanan Justip atau jasa titip adalah fasilitas tambahan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah Justip fasilitas tambahan. Jadi fitur fasilitas tambahan ya yang diberikan jika ada agen Muku memiliki kebutuhan untuk menggunakan perusahaan pengiriman lain. Jadi jika agen Muku ingin menggunakan si Cepat, si Ninja, silahkan. Adapun penjemputan dari layanan Justip adalah tanggung jawab masing-masing perusahaan ekspedisi sesuai yang dipilih oleh agen Muku. Contoh, Pak, saya pakai kreditnya menggunakan si Cepat.
Nah, nanti yang akan pick up adalah kurir dari Si Cepat. Begitupun selanjutnya ya. Jadi yang pick up adalah kurir dari masing-masing ekspedisinya. Seperti itu. Berikutnya, di sini juga ada tambahan ya untuk SOP. Untuk dari pertanyaan sebelumnya, untuk SOP baik itu kehilangan, kerusakan dan lain-lain akan mengacu ke tiap-tiap ekspedisi yang dipilih. Contoh, Pak, saya pakai DNT nih, ternyata barang saya atau paket saya koyak atau hilang seperti ya. Nanti untuk pertanggungjawabannya bisa langsung ke ekspedisi terkait, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini misal, Pak, saya udah menggunakan Just Tip nih, udah input, udah transaksikan, namun paket belum di pick up. Nah, di sini ada opsi pertama ya. Jadi opsi pertama di sini, jika kita sudah input transaksi, misal, Pak, saya inputnya di jam 10 pagi, namun sampai jam 5 sore belum ada confirm dari kurir terkait dan juga kurirnya juga belum ada yang jemput paketnya ke kami seperti itu. Jadi di sini kita ada opsi pertama, yaitu bisa melakukan drop paket ke gerai terdekat. Jadi misal kita menggunakan GNT, nah ternyata gerainya dekat dengan tempat kita, dengan tempat pesan kita. Nah kita juga bisa melakukan nih drop paket secara langsung ke gerai. Pak, ini ada paket sekian, mohon dibantu ya. Nanti akan langsung diterima sama gerai dari ekspedisi terkait. Itu adalah opsi pertama. Jika gerainya jauh, di sini juga kita bisa ada pilihan ya, kita bisa menghubungi terlebih dahulu ke ekspedisinya, "Pak, Bu, mohon dibantu, kami ada sekian resi, belum ter-pick up," seperti itu. Nanti akan di-follow up sama ekspedisi terkait. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan menggunakan layanan Just Tip, itu berarti saya menjadi agen resmi dari masing-masing vendor? Ya, di sini mengenai branding ya. Jadi misal, "Pak, saya udah bisa transaksi JNT nih, saya bisa transaksi Ninja, apakah saya adalah, agen resmi dari JNT? Apakah saya agen resmi dari Ninja? Ataupun agen resmi yang ada di dalam layanan Just Tip?" Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dari pertanyaan. Jadi kita jawab bahwa tidak boleh di sini, bahwa kita dilarang untuk mengklaim bahwa kita adalah agen resmi dari masing-masing vendor yang ada di layanan Just Tip. Jadi di sini kita dilarang untuk mengklaim dari masing-masing vendor yang ada di layanan Just Tip. Contohnya kita tidak boleh mengklaim bahwa kita adalah agen resmi dari JNT, kita tidak boleh mengklaim bahwa kita adalah agen resmi dari Ninja, sekalipun kita bisa transaksi dari pihak vendor terkait, seperti itu. Kita adalah agen dari PT Multikurir Digital. Tetap ya, kita adalah agen dari PT Multikurir Digital. Di sini ada pelarangan kepada agen-agennya untuk membranding tempatnya di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini ada pelarangan ya buat agen-agen buku untuk membranding tempatnya di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan terakhir, ini mengenai CS ya. Jadi apakah CS buku bisa membantu jika ada kejadian paket belum di-pick up di layanan Just Tip? Misal, Pak, tadi pagi saya input untuk transaksi Just Tip, JNT ada 10 paket, Ninja ada 5 paket, Si Cepat ada 15, namun ada 2 ekspedisi yang belum ter-pick up. Kita boleh nggak sih Pak minta bantuan? Seperti itu. Jadi yang dimaksud pertanyaan tersebut adalah seperti itu ya, boleh nggak kita minta bantuan ke CS Multikurir? Ya di sini boleh ya, kita bisa menghubungi CS Mulku terlebih dahulu, dan untuk CS Mulku nanti akan membantu meneruskan keluhan dari, yang kita terima. Adapun nanti untuk eksekusinya, hasil penyelesaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing oleh ekspedisi terkait. Contoh, tadi, CS Muku sudah menerima keluhannya ada dari 2 pihak vendor yang belum ter-pick up dengan berbagai, paket ya, berbagai macam paket. Nanti CS Muku akan meneruskan nih ke pihak vendor terkait, meneruskan mem-follow up, apa yang kita terima keluhannya, kita teruskan, mohon bantu, segera proses. Nah, seperti itu. Adapun hasilnya tetap, kita mengacu ke masing-masing pihak vendor terkait. Di sini juga ada informasi untuk pelatihan secara offline, kita reguler setiap hari Sabtu, untuk starting di jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jadi untuk agen Muku, tepatnya di wilayah Jabodetabek,
Jika ingin melakukan pelatihan secara offline, silahkan. Silahkan untuk pendaftaran bisa menghubungi TTR atau PCS Multikurir Pusat. Seperti itu ya. Jadi jika ingin melakukan pelatihan secara offline, bisa untuk pendaftarannya langsung menghubungi TTR atau CS Multikurir Pusat. Di sini juga ada informasi untuk transaksi Justip. Jika transaksi telah dibuat dan terbit nomor resi dengan segala alasan tidak dapat di-cancel, refund maupun revisi. Jadi untuk layanan Justip butuh ekstra hati-hati. Seperti itu ya untuk penginputannya, baik data pengirim, penerima data paket, lebih ekstra hati-hati lagi dikarenakan tidak dapat di-cancel. Beda dengan layanan mudik kurir sendiri. Untuk layanan mudik kurir, kita bisa request revisi selama paket tersebut belum terpick up atau belum diambil oleh kurir muku, seperti itu. Adapun batas ya, batas berat kita di 200 gram, misal 1,200 gram masih terhitung 1 kilo atau di kilo yang sama. Jika 1,250 gram, maka menjadi pembulatan ke atas atau menjadi kilo berikutnya. Di sini juga ada informasi penting ya untuk tabel perhitungan komisi cashback. Jadi kadang ada, Pak, komisinya gimana sih, Pak? Nah, di sini kita bikinkan tabel, didahului dengan kolom produk atau layanan. Yang pertama ada puas, buku Lekback, Dako, Pahe, reguler, Babe Next Day, Justgood. Nah, untuk puas sampai dengan Justgood, ini adalah produk dan layanan dari Multikurir. Adapun si cepat, berbeda ya, dan Justip juga layanan yang berbeda. Jadi untuk puas sendiri, sampai dengan Dako, itu mendapatkan presentasi komisi di 20%. Adapun Pahe dan reguler, mendapatkan presentasi komisi di 17%. Untuk Babe dan Justgood mendapatkan presentasi komisi di 5%. Untuk si cepat di 20%, Justip di 10%. Jadi kadang ada pertanyaan, Pak, si cepat di dalam Justip gimana Pak hitungannya Pak? Apa sama dengan si cepat yang sebelumnya? Jadi untuk si cepat di dalam Justip akan mendapatkan presentasi komisi 10%. Adapun di luar Justip mendapatkan presentasi komisi di 20%. Seperti itu ya. Adapun kolom di sebelah kanan, di sini ada level bisnis, didahului dengan brands di 85%. Selanjutnya di distributor 75%, yang terakhir ada agent ya, di 65%. Kita langsung simulasikan ya, atau bikin contoh transaksi. Di sini kita akan menggunakan produk UAS. Produk UAS dari Multikurir, sedangkan di sini kita berada di level bisnis brand. Nah, setelah kita input, nilai ongkirnya ternyata 100.000. Setelah kita input, nilai ongkirnya 100.000. Untuk perhitungan komisinya, ongkir tersebut dikalikan dengan produknya dulu. Contoh di sini puas dikalikan dengan presentasi komisi produknya 20%. 100.000 dikali 20%, maka hasilnya 20.000. Setelah itu dikalikan dengan tingkat level bisnisnya. Jika brand, maka dikali dengan 85%. 20.000 dikali 85%, maka hasilnya 17.000. Jadi 17.000 komisi yang kita dapat dengan nilai ongkir 100.000. Seperti itu ya untuk perhitungan komisi cashback. Ya, berikutnya ada informasi. Untuk transaksi kita 24 jam online. Jadi untuk penginputan tidak ada batasan. Bebas di jam 11 malam, jam 4 pagi atau jam 6 pagi. Itu masih bisa kita melakukan transaksi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah jadwal cut off. Untuk cut off time, Senin sampai dengan Jumat kita di jam 3 sore. Jadi jika transaksi lewat dari jam 3 sore, maka untuk pick up di keesokan hari. Seperti itu ya. Adapun transaksi
atau batas maksimal di jam 3 sore, maka masih bisa pick up di hari yang sama. Adapun Sabtu, itu di jam 1 siang. Jika untuk penginputan di atas jam 1 siang, maka pick up di hari Senin. Dikarenakan untuk hari Minggu sendiri, tim pick up tidak beroperasional. Di sini ada jadwal customer service kami. Senin sampai dengan Jumat, kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Adapun Sabtu dan Minggu, kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Berikut untuk nomor customer service kami. Jika via menggunakan WhatsApp, langsung saja klik gambar WhatsApp tersebut, maka akan langsung link ke WhatsApp customer service kami. Di sini juga ada info penting ya untuk cover area. Jadi untuk layanan Cepat dan Just Tip itu go nasional, tidak ada batasan lingkup cover area. Adapun untuk layanan mudik go sendiri, ini masih sesuai dengan cover area. Untuk cover area layanan mudik kurir, Sumatera sendiri ada Pekanbaru Kota, Padang, Medan Kota, Binjai, Deli Serdang, Jabodetabek, all semua kota. Untuk Jawa Barat sendiri ada Karawang, Subang, Bandung Kota, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Untuk Jawa Tengah ada Semarang, Jepara, Boyolali, Yogyakarta, Rembang, Solo, dan Salatiga. Jawa Timur ada Lamongan, Gresik, Surabaya, Kediri. Untuk Tulungagung dan Mojokerto masih coming soon. Ada Sidoarjo, Pasuruan Kota, Kabupaten, Malang Kota, Kabupaten, Kota Batu, Jember, dan Banyuwangi. Untuk Bali ada Badung dan Denpasar. Sulawesi ada Makassar, Manado, Papua ada Jayapura, Jayapura Kabupaten, dan Timika. Ini untuk lingkupan cover area layanan mudik kurir ya. Adapun layanan Just Tip itu bebas. Kita lanjut ke menu transaksinya. Di sini ada ekspedisi, didahului dengan kirim domestik, dilanjutkan dengan multi kurir, jasa titip, dan reward. Kita ada didahului dengan kirim domestik, klik pesan. Ya, di sini untuk font ya. Font pada saat kita akan memulai transaksi. Jadi untuk penginputannya, kita di menu kirim domestik, klik pesan. Jadi ini untuk font pada saat kita akan memulai transaksi penginputan. Di kolom pertama, ini ada kolom asal, berikutnya ada kolom tujuan. Untuk kolom asal, penginputannya kita menggunakan nama kecamatan. Jadi lebih disederhanakan lagi ya. Yang sebelumnya kita menggunakan nama kota atau kabupaten, sekarang lebih disederhanakan lagi menggunakan nama kecamatan. Pak, kalau saya menggunakan nama kota bisa nggak Pak? Bisa, cuma yang tertampil adalah kecamatan seluruh kota tersebut, misal Jakarta. Ya, jika kita klik Jakarta bisa, cuma yang tertampil adalah semua kecamatan yang ada di dalam kota Jakarta. Jadi clue-nya kita cukup menggunakan nama kecamatan. Contoh Gambir. Nah, di sini akan lebih simpel ya. Jadi cukup kata kecamatan, dilanjutkan dengan klik link yang tertampil dan yang kita tuju. Contoh yang Gambir maksud adalah Gambir Jakarta Pusat. Kita klik. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke penginputan kota tujuan. Sama ya, menggunakan nama kecamatan. Contoh di sini saya mau input Kecamatan Kebonjeruk yang berada di Jakarta Barat. Nah, kita cukup klik kebun aja, terkadang sudah tertampil ya apa yang kita tuju. Nah, selanjutnya kita klik link yang tertampil. Jangan kita melanjutkan ya. Jika kita sudah klik dan tertampil link yang kita tuju, kita cukup klik. Nah, seperti ini. Jadi untuk transaksi, nanti kita akan buat 3 transaksi ya. Yang pertama adalah transaksi dalam kota, pengiriman dokumen. Transaksi yang kedua, kita akan kirim paket antar kota berupa makanan ringan, snack, dengan nanti perhitungan menggunakan volumetrik. Yang ketiga adalah transaksi fitur baru, transaksi jasa angkut. Nah, nanti untuk yang ketiga kita akan menggunakan transaksi jasa angkut. Nah, yang pertama tadi kita sudah jelaskan akan kirim dokumen. Jadi untuk berat dokumen ini minimum pengiriman 1 kilo, jadi kita bisa skip. Kita lanjut ke klik cek ongkir. Jadi setelah input kecamatan asal, kecamatan tujuan, dilanjutkan dengan klik cek ongkir.
Ya, berikut hasil dari klik cek ongkir ya, akan tertampil layanan didahului dengan layanan mudik kurir. Di sini ada Dako, 8.000 per 1 kilo dengan estimasi 1-2 hari. Berikutnya ada Muku Puas, tiba di hari yang sama dengan harga 22.000 per 3 kilo pertama, kilo selanjutnya di harga 10.000. Jika kita masih bingung, nah kita cukup klik dari nama servisisnya. Contoh di sini Muku Puas, di sini ada button, kita klik saja. Nah, maka akan ada keterangan. Ada keterangan 3 kilo pertama 22.000, selanjutnya 10.000. Berikutnya ada babe reguler 3-4 hari untuk harganya 25.000 per 10 kilo pertama, kilo selanjutnya di harga 2.500. Jadi untuk babe sendiri ini lingkupannya bukan hanya dalam kota ya, namun Jabodetabek flat 25.000, kilo selanjutnya 2.500. Untuk babe next day tiba di hari esok, harga 50.000 per 10 kilo pertama, kilo selanjutnya di harga 2.500. Adapun Muku Lekpek tiba di hari yang sama, per kilonya 12.000. Jadi kita banyak produk ya, banyak produk, silakan sesuaikan dengan keinginan. Contoh, Pak, saya mau kirim paket tiba di hari yang sama nih, cuma 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo lebih murah menggunakan Muku Lekpek, 12.000 1 kilo, tidak ada zonasi, mau Jakarta Barat ke Jakarta Timur atau Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, flat 12.000, seperti itu ya. Adapun cut off-nya, di sini ada perbedaan ya. Untuk layanan Muku Puas dan Muku Lekpek, dikarenakan tiba di hari yang sama, maka cut off-nya akan berubah atau berbeda, yaitu di jam 12 siang. Jadi jika transaksi lewat dari jam tersebut, maka diasumsikan transaksi di hari berikutnya. Contoh, Pak, saya input Muku Lekpek di jam 5 sore. Nah, itu otomatis tidak bisa. Tidak bisa kita proses di hari yang sama. Namun jika penginputan di jam 11 siang atau jam 10 pagi, kita bisa langsung proses dan kita distribusikan di hari yang sama. Selanjutnya ada layanan si cepat. Di sini ada base 13.000 per 1 kilo. Untuk reguler 10.000 per 1 kilo. Selanjutnya ada just tip, didahului dengan GNT 10.000 per 1 kilo dengan estimasi 2 hari kerja. Si cepat 9.000. Jadi si cepat di sini ada perbedaan harga ya. Jadi untuk harga cepat sendiri 10.000, adapun yang si cepat di dalam just tip itu harganya harga promo menjadi 9.000. Berikutnya ada si cepat best, harganya normal 13.000, tidak ada promo. Yang terakhir ada Ninja 6.500, dan ini pun harga promo juga ya, harga promo yang diberikan dari pihak vendor terkait ke sistem kami. Jadi kami akan langsung update harga promonya menjadi 6.500. Jika kita cek langsung ke website resminya, itu harganya masih normal 9.500. Jadi lumayan ya, kita langsung dapat promo secara real time based system. Kita akan contohkan transaksi pertama menggunakan layanan Just Tip. Kita langsung klik button order. Jadi setelah kita tertampil, kita pilih produknya. Contoh, saya mau kirim menggunakan layanan Just Tip dengan produk GNT. Kita klik buttonnya. Nah, di sini akan tertampil untuk langkah selanjutnya. Di sini didahului dengan fitur tambahan ya. Jadi fitur request, opsi pilihan. Jadi di sini bisa pick up di alamat agent atau pick up di alamat pengirim. Jadi untuk si cepat dan Just Tip, ini kita bisa melakukan pick up di alamat pengirim sekalipun di beda kota. Atau saya di Jakarta, saya bisa ambil customer di Depok, saya bisa ambil customer di Tangerang, seperti itu ya. Kita bebas. Bahkan di daerah pun bisa. Misalkan saya mau ambil customer di daerah Cirebon, misal seperti itu sangat bisa. Untuk layanan si cepat dan Just Tip. Adapun layanan Muku sendiri, ini masih dalam zonasi ya, masih dalam zonasi. Jadi cukup di dalam kota yang sama. Contoh, saya di Jakarta Pusat,
saya bisa mengambil customer hanya di Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, seperti itu ya, lingkupannya di dalam hub domisili yang sama. Jika kita mau ngambil Kota Depok menggunakan layanan multi kurir, maka tidak bisa. Jadi harus menggunakan layanan cepat atau just tip. Ini bisa lintas kota atau lintas daerah. Contoh di sini saya akan menggunakan pickup alamat pengirim menggunakan layanan just tip. Kita input terlebih dahulu untuk nama pengirimnya. Setelah itu input nomor telepon. Jika sudah, dilanjutkan dengan input alamat detail. Ya, di sini ada notis ya, pastikan alamat diisi dengan lengkap, ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi, jika kita request pickup alamat pengirim, dan contoh di sini kita input namanya, berlokasi di alamat kantor. Maka untuk alamat kantor, kita cukup input nomor kantornya saja. Namun jika si alamat pengirim, alamat rumah, maka wajib melampirkan RT dan RW. Seperti itu ya, jadi kita perlu data detail jika alamat rumah. Kita lanjut untuk penginputan data penerima. Input terlebih dahulu untuk nama penerimanya. Dan di sini juga bisa kita pilih ya, jika penerimanya ibu misal. Setelah itu input nomor telepon. Berikutnya input alamat detail. Ya, seperti ini ya, jika si penerima alamat rumah, maka wajib melampirkan RT beserta RW. Pastikan alamat diisi dengan lengkap, ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi, berusaha mungkin kita memberikan data sedetail-detailnya. Jika kita terima paket dan kita cross-check, ternyata yang ditujukan alamat rumah, dan kita belum temukan nih untuk RT dan RW-nya. Kita bisa tanyakan kembali ke pihak customer, Pak, Bu, mohon dibantu lengkapi datanya terlebih dahulu ya. Di sini saya temukan untuk data penerimanya belum ada RT dan RW-nya, seperti itu. Setelah itu kita lanjut untuk penginputan data paket. Untuk tanggal, ini masih otomatis ya. Jika kita penginputan di bawah jam 3 sore, maka kita cukup untuk merubah jamnya. Kita pilih jam pick-up-nya, jam 3 sore. Nama paketnya, tadi contoh kita kirim dokumen. Contoh kartu nama. Jumlah paketnya hanya satu box, misal. Dan kita dapat informasi bahwa kartu nama tersebut harganya 50.000 misal. Setelah input, kita lanjut ke catatan. Catatan sesuai request dari customer ya, misal jangan terkena air. Nah, setelah itu kita masukkan password. Passwordnya sama ya, pada saat pertama kali kita akan login. Kita input. Nah, sebelum kita klik submit, kita review kembali. Review kembali apa yang sudah kita input. Nah, dimulai dari rutenya, dilanjutkan dengan layanannya, setelah itu data pengirim, data penerima, data paket. Nah, dikarenakan untuk layanan just tip, itu tidak ada revisi, cancel maupun refund. Jadi harus lebih ekstra hati-hati atau ekstra teliti, seperti itu ya. Jika sudah, kita klik submit. Nah, di sini ada notis ya, pastikan paket sudah siap di packing. Transaksi ini tidak dapat dibatalkan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Oke. Jadi untuk layanan just tip, jika kita request di alamat pengirim, pastikan paket tersebut sudah packing ya, sudah ready. Jadi jangan sampai di sini ada notis transaksi Anda berhasil. Oke.
Jangan sampai nanti kurir datang ke alamat pengirim ternyata paketnya belum dikemas. Nah, itu nanti akan memperhambat proses pengirimannya. Nah, untuk layanan just tip, khusus layanan just tip, ini masih ada step satu lagi, yaitu step akhir. Di sini ada notice ya, nomor resinya belum dapat. Silakan klik button get resi. Jadi kita klik button tersebut. Nah, jika sudah keluar nomor resi, pastikan apa yang sudah kita input dinyatakan berhasil atau finish. Nah, di sini ada button invoice, kita klik. Ya, untuk dokumen invoice tersebut adalah dokumen yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer. Jadi kita kasih kepada pihak customer invoice-nya dengan bill atau ongkirnya 10.000. Di sini juga ada tertera ya nomor resi dari layanan JNT-nya, JB sekian. Setelah kita memberikan invoice kepada pihak customer, tugas merchant adalah print shipping label. Nah, setelah invoice kita klik shipping label. Jadi jangan lupa ya, setelah kita memberikan invoice kepada pihak customer, tugas merchant adalah print shipping label dan lampirkan ke sisi paket. Jadi shipping label tersebut adalah dokumen yang wajib kita print dan kita lampirkan ke sisi paket. Jangan terbalik, fungsi dari invoice dan shipping label. Untuk invoice yang kita kasih ke customer, adapun shipping label yang wajib kita lampirkan ke sisi paket. Ya, jika sudah, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Kita cukup scroll ke atas ya, scroll ke atas. Nah, sekarang lebih dipermudah lagi penginputannya. Kita tinggal perbaharui untuk kota tujuan. Contoh transaksi yang kedua, kita akan kirim ke Babelan, Kabupaten Bekasi. Nah, jika sudah tertampil link, kita cukup klik link yang tertampil ya. Klik. Nah, jika sudah, kita lanjut ke penginputan beratnya. Jadi untuk kirim yang pertama, kirim dokumen. Yang kedua, antar kota kita akan kirim makanan ringan. Nah, makanan ringan ini dikemas menggunakan dus mie instan. Setelah kita timbang, beratnya hanya 4 kilo. Jadi setelah kita timbang, beratnya hanya 4 kilo. Berhubung dikemas menggunakan dus mie instan, memiliki nilai volume, nah kita input juga nih panjangnya. Ya, ternyata dus mie instan tersebut memiliki panjang 50 cm, lebar 40 cm, adapun tinggi di 33 cm. Jadi kita hitung dua perhitungan ya, baik berat aktual setelah kita timbang di 4 kilo, dan juga besaran volumetrik, panjang, lebar, dan tinggi. Setelah itu, kita klik cek ongkir untuk mendapatkan harga terbarunya dari rute yang kita ubah. Kita klik. Ya, di sini tertampil ya. Tertampil, dan jika kita lihat lagi, ada perubahan ya. Yang mana di awal kita input untuk berat aktualnya di 4 kilo, sekarang berubah menjadi 11 kilo. Kenapa? Dikarenakan jika hasil dari perhitungan volumetik lebih besar, akan merubah berat aktual. Adapun jika hasil perhitungan berat volumetik lebih kecil, maka nilainya akan tetap. Seperti itu ya. Jadi sistem akan mengambil dari sisi yang terberat. Untuk antar kota, layanan mudik kurir didahului dengan PAHE 88.000 per 11 kilo dengan estimasi 3-6 hari. Ada muku reguler 2-4 hari di harga 99.000 per 11 kilo. Berikutnya ada babe reguler 27.500 per 11 kilo. Jadi jika kita pahami kembali, di sini babenya flat ya, Jabodetabek, baik Jakarta ke Jakarta, Jakarta ke Bekasi, harga 10 kilo pertamanya 2.500. Kilo berikutnya di harga
2.500. Sorry, di 10 kilo pertama 25.000. Kilo selanjutnya di harga 2.500. Jadi jika 11 kilo, maka hasilnya 27.500. Adapun Babe Next Day, tiba di hari esok, di harga 55.000. Untuk 10 kilo pertama di 50.000. Kilo selanjutnya di harga 5.000. Jadi untuk 11 kilo 55.000. Berikutnya dasi cepat. Untuk base-nya 143 per 11 kilo. Untuk reguler 110 per 11 kilo. Just tip ada GNT sama 110. Untuk si cepat reguler 99.000, dikarenakan di sini ada harga promo ya. Harga promo yang diberikan dari pihak terkait ke sistem kami, jadi kami langsung update. Jika kita lihat lagi di dalam si cepat sendiri harganya normal 110. Sedangkan si cepat di dalam just tip ini harga promo menjadi 99.000. Adapun base normal harganya 143. Adapun Ninja di sini 71.500 dan ini pun harga promo. Harga promo yang diberikan pihak vendor terkait ke sistem kami, jadi kami langsung update by system. Kita akan pilih dengan harga yang termurah, yaitu menggunakan Babe reguler di harga 27.500. Ya, setelah itu kita lanjut ke penginputan data pengirim. Jika si data pengirim masih sama ya untuk pengirimnya, kita tinggal skip aja. Kita lanjut ke data penerimanya. Kita update data penerimanya. Nomor telepon juga update, jangan lupa. Dilanjutkan dengan alamat detail. Ya, jika penerima alamat rumah, maka wajib melampirkan RT dan RW ya. Pastikan alamat diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Setelah itu, kita update juga data paketnya. Nama paketnya tadi kita dapat informasi makanan ringan atau snack. Jumlah piecesnya hanya 1 dus. Dan kita dapat informasi untuk harga dari paket tersebut, misal 400.000. Nah, di sini ada button asuransi ya, ada button asuransi untuk jenis paket makanan, baik itu kue basah atau kue ringan atau makanan lainnya, contoh makanan ringan, itu tidak ada asuransi. Jadi yang wajib asuransi adalah yang pertama itu dokumen berharga, meliputi ijazah, SNK, SIM, dan lain-lain. Itu wajib asuransi. Berikutnya, elektronik. Elektronik ini semisal handphone, laptop. Jika masih baru, masih tersegel, maka wajib untuk melampirkan bukti faktur pembelian. Jika masih baru, wajib untuk melampirkan bukti faktur pembelian. Adapun selain dari itu, sifatnya opsional, sifatnya pilihan. Misal, Pak, saya mau kirim panci, saya mau diasuransikan, silahkan. Pak, saya mau kirim panci, nggak usah pakai asuransi, juga silahkan. Jadi selain nama yang sudah saya sebutkan itu sifatnya request dari si customer. Jika sudah, kita lanjut ke catatan. Contoh kita ada penambahan catatan, jangan dibanting. Ya, jika sudah, kita lanjut ke button submit. Ya, transaksi berhasil ya. Jadi untuk selain dari layanan Just Tip, maka akan langsung tertera nomor resi. Namun untuk layanan Just Tip, maka harus ada tahap akhir ya, yaitu klik get resi. Sini tertampil Babe reguler dengan tarif 27.500 per 11 kilo. Sini ada invoice, kita klik terlebih dahulu.
Ya, ini dokumen yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer. Dan di sini juga kita bisa memberikan informasi tambahan kepada customer. Pak, Bu, di sini ada nomor resi. Dan untuk pelacakannya, trackingannya, Bapak Ibu bisa melakukan tracking secara mandiri di website multikurir.id. Kita langsung kunjungi saja websitenya. Ya, di sini ya, di website multikurir.id. Setelah itu, di bawah ada cek resi. Kita bisa klik button lacak. Ya, untuk tracking resi tersebut, ini bukan hanya resi dari layanan multikurir ya, bukan hanya resi dari layanan multikurir. Adapun resi dari si cepat ataupun dari layanan yang ada di dalam Just Tip itu juga bisa. Jadi untuk fitur tracking resi kita all ya, bukan hanya dari layanan Just Tip, untuk si cepat dan vendor-vendor yang ada di dalam layanan Just Tip pun bisa. Kita contohkan. Nah, setelah itu kita klik lacak. Nah, maka akan tertampil ya dari tracking history paket kita. Contoh di sini ada awal penginputan sampai dengan finishing. Dan di sini juga ada informasi dengan siapa si penerima, akan ada tertera jamnya. Jam berapa sih paket saya diterima, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa memberikan informasi tambahan ke pihak customer. Pak, Bu, jika ditemukan ada kendala, silakan langsung menghubungi CS Multikurir. Caranya, di button bawah ada WhatsApp ya. WhatsApp tersebut akan langsung nge-link ke CS kami. Jadi jika ada kendala, misal diberikan estimasi oleh sistem 1-2 hari, ternyata di hari ketiga paket belum sampai. Nah, itu udah kendala nih, silahkan. Untuk pengajuannya tinggal klik WhatsApp customer service kami. Kita lanjut. Invoice sudah, kita lanjut ke shipping label. Ya, untuk shipping label, dokumen yang wajib kita print dan kita lampirkan ke sisi paket. Jadi jangan terbalik ya, fungsi dari invoice dan shipping label. Jadi shipping label sendiri, dokumen yang wajib kita print, lampirkan ke sisi paket. Adapun button selanjutnya, di sini secara fungsi sama ya, shipping label. Hanya yang membedakan adalah jenis printernya. Yang membedakan adalah jenis printernya. Jika kita klik shipping label thermal, maka ini untuk jenis printer thermal atau printer Bluetooth. Jadi tampilan akan menyesuaikan. Jika kita menggunakan printer thermal, bisa menggunakan print shipping label thermal. Jadi secara fungsi sama ya, yang membedakan adalah jenis printernya. Ya, jika sudah, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Jadi untuk penginputan layanan multikurir, si cepat dan Just Tip, ini satu menu ya, di menu pesan. Nanti untuk reportnya, report dari layanan Just Tip akan masuk ke menu jasa titip. Adapun dari layanan multikurir sendiri akan masuk ke menu multikurir. Jadi untuk reportnya, adapun penginputannya menjadi satu. Kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada jasa angkut. Ya, ini fitur baru ya, fitur baru jasa angkut. Untuk penginputan nama kota asal sama ya, menggunakan nama kecamatan. Contoh di sini kita akan kirim, klik nama kecamatan Gambir, maka cukup klik link yang tertampil ya. Jangan sampai kita melanjutkan alamat kita cukup klik link yang tertampil. Kita klik saja. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom kota tujuan. Contoh saya mau kirim ke Depok. Nah, saya lupa nih nama kecamatannya. Wah, ternyata bisa juga nih menggunakan clue kota Depok. Nah, saya mau kirim ke Cimanggis, misal. Nah, jika sudah, kita lanjut ke button cek ongkir untuk mendapatkan harga dan produknya. Produk dari layanan jasa angkut.
Ya, ini produk ya, produk dari jasa angkut. Jadi untuk skemanya tanpa ditimbang, tanpa diukur. Jadi tanpa ditimbang berat aktualnya, tanpa diukur nilai volumetriknya. Jadi langsung saja, jika sepeda anak harganya di 65.000, ya, jika sepeda dewasa di sini harganya 85.000. Jadi tanpa ditimbang lagi berat aktualnya berapa, tanpa diukur juga untuk nilai dari volumetrik tersebut. Langsung flat sepeda dewasa 85.000 dari Jakarta Pusat ke Depok. Berikutnya ada sepeda motor listrik ya, di 200.000. Ini juga tanpa ditimbang, tanpa diukur volumetriknya, langsung satu unit 200.000. Nah, di sini juga ada produk tambahan, yaitu Maxi dan EcoPack. Ini juga tanpa ditimbang, tanpa diukur. Jadi yang apa? Yang untuk Eco di sini menggunakan perhitungan volumetrik ya, karena kan dus ya. Jadi dus memiliki nilai volumetrik, jangan sampai ditimbang 1 kilo kita asumsikan 1 kilo, tidak. Jadi ternyata untuk khusus Eco ini masih menggunakan perhitungan volumetrik dari dus tersebut, seperti itu ya. Jadi ini untuk produk-produk dari jasa angkut. Kita contoh mau kirim sepeda dewasa, kita cukup klik gambarnya saja. Jika sudah ada list merah, berarti kita sudah pilih dari produk tersebut. Setelah itu kita lanjut ke penginputan datanya. Nah, di sini ada request, pickup alamat pengirim ataupun alamat agent. Jika kita mau kirim pickup alamat pengirim, silahkan. Untuk zonasinya ini harus di dalam kota yang sama ya. Untuk kota yang berbeda saat ini belum bisa. Contoh, Pak, saya mau kirim sepeda nih, saya di Jakarta, ternyata sepedanya di Depok. Itu otomatis tertolak. Jadi masih harus di lingkup kota yang sama. Contoh, saya di Jakarta Pusat, mau kirim sepeda, ngambilnya di Jakarta Utara masih bisa. Kita input terlebih dahulu untuk nama pengirimnya. Nah, jika sudah, lanjut ke nomor telepon. Setelah itu dilanjutkan dengan alamat detail. Jika alamat data pengirim sudah, kita lanjut input data penerima. Jika nama sudah, dilanjutkan untuk nomor telepon. Yang terakhir, input alamat detail dari data penerima. Ya, jika sudah. Nah, untuk jasa angkut atau layanan jasa angkut, ini untuk cut-off-nya berbeda ya dengan layanan sebelumnya. Cut-off-nya di jam 1 siang. Jadi jika transaksi kita lewat dari jam 1 siang, kita harus merubah terlebih dahulu tanggalnya untuk tanggal di esok. Nah, jika kita klik langsung, akan tertolak ya. Jadi kita harus berubah dulu untuk penginputan paketnya, kita rubah menjadi tanggal berikutnya. Contoh di 20, setelah itu akan tertampil nih untuk timernya. Nah, jadi untuk cut off-nya berbeda ya. Di sini di jam 1 siang untuk layanan jasa angkut. Setelah itu kita kirim catatan. Ya, jika sudah, kita masukkan password. Sama ya passwordnya ya. Pada saat pertama kali kita akan login. Setelah itu kita klik submit. Ya, transaksi Anda berhasil. Klik OK. Dan di sini langsung tertera ya untuk nomor resiknya. Harganya juga 85.000, kita kirim sepeda dewasa. Sepeda dewasa tanpa ditimbang, tanpa diukur. Langsung flat 85.000 Jakarta ke Depok. Setelah itu kita klik invoice.
Ya, ini untuk invoice Jaskut ya, atau jasa angkut sepeda roda 2. Di sini untuk berat dan jumlahnya otomatis tidak terukur ya, tidak ada nominalnya, langsung 1 unit di 85.000. Ini dokumen yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer. Selanjutnya kita klik shipping label. Ya, shipping label tersebut adalah dokumen yang wajib kita print dan lampirkan ke sisi paket. Jadi jangan lupa ya, kita print shipping label dan lampirkan ke sisi paket. Ya, jika sudah, kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada menu multi kurir, list pemesanan. Jadi untuk report layanan multi kurir masuknya ke menu multi kurir ya. Jadi untuk penginputan di dalam menu kurir domestik, adapun reportnya hasil dari penginputan akan dipilah lagi jika kita menggunakan layanan multi kurir akan masuk ke menu multi kurir. Adapun jika kita menggunakan just tip atau jasa titip akan masuk ke menu jasa titip. Di sini kita sudah bikin 2 transaksi untuk layanan multi kurir. Yang pertama adalah Babe 11 kilo harganya 27.500. Yang kedua adalah Jaskut, kirim sepeda listrik tanpa ditimbang, tanpa diukur, harganya 85.000. Di sini status masih pending. Masih pending dikarenakan paket tersebut belum terpick up sama tim kurir. Jadi, Pak, kok pending, Pak? Katanya tadi sudah berhasil. Jadi untuk pending tersebut adalah status dari si paket. Status dari si paket bahwa paket tersebut belum terpick up sama tim kurir, maka statusnya masih pending. Namun jika sudah terpick up, statusnya akan berubah menjadi submit. Nah, di sini juga kita bisa melakukan print ulang, baik itu invoice maupun shipping label. Caranya di mana, Pak? Caranya di menu detail. Di menu detail kita klik, nah di sini ada nih menu invoice dan shipping label. Jika kita lupa tadi ya pada saat transaksi ternyata kita lupa nih ada satu invoice yang belum kita print. Nah, untuk pencariannya di list pesanan klik detail. Nah, sini juga kita ada periode ya, periode. Pak, saya mau lihat nih untuk transaksi per 1 bulan, per 2 bulan, silahkan. Untuk batasan dari sisi sistem tidak ada. Jadi kita set terlebih dahulu untuk waktunya. Setelah itu kita klik search, maka akan tertampil nih histori transaksi yang kita mau, yang kita tentukan per 1 bulan atau per 2 bulan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada list bonus. Jadi untuk bonus tersebut adalah komisi ya, komisi yang kita dapat dari transaksi. Contoh di sini kita sudah input transaksi, maka akan tertampil juga nih untuk komisinya. Dan untuk komisi juga kita bisa melihat nih untuk periodenya. Pak, saya mau lihat komisi transaksi saya dong, per 1 bulan, per 2 bulan, caranya di mana? Nah, caranya di menu list bonus, silakan tentukan untuk tanggalnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik search, maka akan tertampil nih semua komisi dari transaksi kita. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke menu berikutnya, ada just tip atau jasa titip. List pemesanan. Ya, di sini ada list ya, list yang list dari transaksi jasa titip. Tadi sudah berhasil kita input transaksi JNT, Jakarta Barat ke Jakarta Pusat ke Jakarta Barat. Di sini juga tertera nomor resiknya. Dan kita juga bisa untuk print ulang, baik itu invoice maupun shipping label di menu list pemesanan dari layanan yang kita tuju. Dan di sini juga kita bisa menentukan periodenya. Pak, saya mau lihat transaksi semua jasip saya dong, per 1 bulan, 2 bulan, silakan. Untuk periode tidak ada batasan, silakan tentukan tanggalnya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu kita klik search, maka akan tertampil nih histori dari periode yang kita mau. Nah, jika sudah, kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada reward. Nah, dari reward. Nah, jika kita masih bingung, Pak, reward ini apa sih? Nah, kita cukup klik dari gambar reward tersebut. Klik. Nah, maka akan tertampil nih keterangannya. Oh, ternyata untuk periodenya
23 Agustus sampai 31 Januari dan selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan memberikan informasi tambahan bahwa report tersebut didapat setelah kita mendapatkan merchant, setelah kita mendaftarkan merchant. Contoh, saya mendaftarkan merchant brands, maka kita mendapatkan 3 poin. Jadi ada 2 komisi ya. Yang pertama adalah komisi afiliasi, yang kedua adalah poin. Nah, jadi ada 2 bonus nih, komisi afiliasi dan poin. Jadi setelah kita mendapatkan komisi afiliasi, maka untuk poin juga akan bertambah. Seperti itu, Pak. Saya sudah daftarkan merchant brand nih. Komisi sudah saya dapat, namun poinnya belum tertampil ya. Nah, itu bisa konfirmasi ke CAS kami jika ditemukan ada kendala mengenai nominal poin. Seperti itu ya. Dan untuk cara penukarannya gimana, Pak? Jika kita sudah mencukupi nih poinnya, caranya gampang. Kita tinggal klik button tukarkan seperti ini ya. Nah, di sini ada notice, ada keterangan 50 poin akan ditukar. Jika kita mencukupi, kita lanjut oke. Nah, di sini akan ada keterangan juga ya jika kita tidak ada poin. Di sini maaf, poin Anda tidak mencukupi. Jadi seperti itu ya untuk cara penukaran poinnya jika kita sudah mencukupi. Kita lanjut ke menu admin. Didahului dengan isi saldo, berikutnya administrasi, yang terakhir adalah report. Kita klik isi saldo terlebih dahulu, klik bank transfer. Jadi untuk sistem multi kurir, kita auto debit ya, auto debit. Jadi pastikan sebelum memulai transaksi, deposit kita lebih besar dari nilai ongkir. Atau minimumnya, deposit kita sama dengan nilainya dengan nilai ongkir. Jadi saya mau transaksi 100.000 nih, ternyata deposit saya tinggal 100.000, nah itu masih bisa. Adapun jika deposit kita lebih dari nilai ongkir, itu lebih-lebih sangat bisa. Untuk metode top up, kita ada 2 bank yang tersedia saat ini. Yang pertama ada Bank BCA, berikutnya ada Bank Maybank. Untuk Bank BCA, langkah awalnya di sini kita klik terlebih dahulu untuk kolomnya. Kita input nominal yang akan kita top up. Untuk nominal, dari sisi multi kurir tidak ada batas minimum. Jadi yang perlu digarisbawahi, dari sisi multi kurir tidak ada batas minimum. Jadi untuk batas minimum top up tersebut kita kembalikan ke kebijakan bank masing-masing. Misal Bank BCA memberikan batas transfer minimum di angka 100.000. Nah, jadi angka tersebut adalah yang diberikan oleh pihak bank, bukan dari sisi multi kurir. Seperti itu ya. Contoh saya mau top up 400.000. Ya, jadi langkah awalnya kita input terlebih dahulu nominalnya. Jika sudah, kita klik button top up. Kita lanjut oke. Request top up sukses. Jadi sifatnya masih request ya. Ya, di sini ada time limit ya. Time limit 1 jam. 1 jam setelah kita klik request top up. Dan yang perlu digarisbawahi, nilai top up atau nilai transfernya sesuai dengan yang tertera di sistem. Contoh, tadi kita input 400.000. Ternyata di sini kita memiliki kode unik. Kode uniknya 637. Jadi yang wajib kita transfer 400.000 beserta kode unik. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai kita transfer ternyata 400.000 saja tanpa kode unik. Itu akan otomatis masuknya tertunda. Seperti itu. Dan jika kita dapati top up yang demikian, silakan ajukan ke customer service kami, Pak Bu mau dibantu saya top up tanpa kode unik. Seperti itu. Di sini status masih waiting, dikarenakan kita belum ada action transfer. Dan jika time limit sudah habis, maka statusnya akan berubah menjadi expired. Jika kita dapati time limit sudah habis, alangkah baiknya kita jangan lanjutkan transfer. Namun, kita harus create request top up terlebih dahulu kembali. Seperti itu ya. Jika sudah, kita lanjut ke top up bank berikutnya, Bank Maybank.
Nah, jika kita punya aplikasi bank Maybank, silakan login terlebih dahulu ke aplikasi. Setelah itu kita pilih menu transfer. Kemudian bank virtual account ya, pilih ya jangan lupa. Karena kita metodenya Maybank via virtual account. Masukkan 16 digit rekening virtual account. Jadi ini nomor virtual account-nya yang tertera di sistem ya. Karena kan masing-masing akun berbeda untuk virtual account-nya. Setelah itu kita input untuk virtual account-nya. Jika sudah, masukkan nominal transfer. Untuk nominal, di sini juga tidak ada batas minimum. Silakan tentukan, misal 200.000 atau semisal. Jika sudah, di sini nanti kita akan dapat notis nih, data si penerima. Nah, nanti data si penerima dari virtual account tersebut, pastikan nama sistem kita. Contoh di sini kita menggunakan nama testing, maka si penerimanya adalah testing. Seperti itu ya. Jika sudah sesuai dengan data sistem kita, lanjutkan proses transfer seperti itu. Jika sudah, nanti akan masuk secara otomatis. Demikian ya untuk langkah-langkah top up, baik via Bank BCA maupun via Bank Maybank. Kita lanjut ke menu berikutnya, ada menu administrasi. Didahului dengan ganti sandi. Jadi untuk ganti sandi, kita bisa melakukan secara mandiri ya, by system. Langkah awalnya, masukkan password lama kita, dilanjutkan password baru kita, ulangi kembali password baru kita. Di sini ada catatan, minimal 6 karakter atau 6 digit. Jangan sampai kita kurang ya, maka otomatis gagal. Namun jika sudah sesuai dengan catatan, kita klik ganti password, maka akan otomatis password kita update. Ya, jika sudah, di sini ada menu berikutnya, info akun. Ya, ini untuk info akun, ini data pribadi kita ya, profil kita, dan di sini juga tertampil deposit up to date setelah pemakaian transaksi. Jadi, tadi kita habis transaksi nih, deposit kita berapa sih? Kita juga pengecekannya bisa di info akun. Dan info akun sendiri juga kita bisa merekonsil ya, mencocokan datanya. Misal, Pak, untuk nomor telepon saya ada perbedaan ya. Saya di data akun saya nomor teleponnya kekurangan 3 digit misal, silakan ajukan jika ada perbedaan data. Ataupun alamat juga sama ya, Pak, alamat saya kok berbeda ya, seperti itu. Jika ada perbedaan, silakan ajukan ke customer service kami untuk perubahannya. Pak, Bu mau dibantu, kami ada perbedaan nomor telepon nih, untuk nomor yang betul sekian, seperti itu. Nanti akan dibantu follow up sama tim kami. Setelah info akun, dilanjutkan dengan lihat user. Ya, jadi untuk menu lihat user, ini adalah list jika kita sudah mendaftarkan merchant. Jadi nanti jika kita sudah berhasil mendaftarkan merchant, akan tertampil nih di list lihat user. Berhubung di sini belum berhasil ya, belum melakukan pendaftaran merchant, maka tidak akan tertampil, hanya satu list. Namun jika kita sudah berhasil, ada beberapa merchant yang sudah kita daftarkan, akan tertera di sini. Seperti itu ya, untuk menu lihat user. Kita lanjut, ada bank account. Nah, jadi ini sudah terdaftar bank account kita, misal di Bank BCA, nomor rekening, dan atas nama. Untuk bank yang tersedia saat ini ada 5 bank. Yang pertama Bank BCA, BRI, Mandiri, OCBC, dan Maybank. Jadi jika kita mau ada perubahan, Pak, Bank BCA saya sudah nggak kepakai nih, saya mau rubah ke Bank BRI, silakan. Untuk perubahannya, silakan hubungi ke customer service kami. Untuk bank account, salah satu fungsinya adalah untuk klaim komisi afiliasi. Jadi misal, Pak, saya sudah berhasil mendapatkan merchant nih, nanti untuk komisi afiliasinya akan ditransfer sesuai nomor rekening yang terdaftar di sistem. Jadi ke nomor rekening ini ya, sesuai dari bank account, data bank account. Jadi untuk komisi afiliasi akan masuk ke nomor rekening yang sudah didaftarkan. Kita lanjut ke menu berikutnya, register account. Ini font untuk pendaftaran ya, jadi jika ada merchant,
datang ke kita, "Pak, saya mau gabung dong ke Mudik Kurir, cara daftarnya gimana ya?" Kita bisa mendaftarkannya di form tersebut. Jadi untuk langkah-langkah pendaftarannya, kita input terlebih dahulu untuk merek dagangnya. Contoh, nama lengkapnya. Untuk level bisnisnya sesuai ya, apa yang di-request dari si calon merchant. Misalkan, "Pak, saya mau daftar distributor." Silahkan kita pilih level bisnisnya, setelah itu alamat, kita input. Nomor telepon, jangan lupa. Alamat email. Username. Jadi untuk username dan password, alangkah baiknya kita catat terlebih dahulu ya. Supaya apa? Nanti kita jangan sampai kita udah create ternyata, wah passwordnya tadi apa ya? Lupa. Seperti itu. Untuk username, password 6 digit minimal. Nah, jika sudah, kita lanjut ke button register. Ya, di sini data berhasil ditambahkan ya. Oke. Ya, di sini tanggal 19 November, kita sudah berhasil create untuk pendaftaran merchant-nya. Tes. Untuk status masih waiting ya, status masih waiting. Jadi untuk finishing, kita bisa confirm ke pihak TTR. Pak, Bu, mohon dibantu, kami ada pendaftaran untuk merchant, untuk finishingnya mau dibantu. Nanti akan dibantu sama tim TTR untuk finishingnya ya. Silakan confirm, boleh ke Pak Agus ataupun boleh ke tim. Jika sudah, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu verifikasi akun. Nah, jika tampilannya sama, akun Anda sudah terverifikasi, namun jika belum, silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Biasanya akan dimintain data terlebih dahulu, data foto KTP, data foto peserta KTP, dan data foto peserta persetujuan. Nah, terakhir, di sini ada menu report. Kita klik user bonus. Nah, kita input terlebih dahulu untuk nomor untuk username-nya. Nah, setelah itu kita klik find. Nah, di sini kita klik button ya, button dari username tersebut. Kita tentukan untuk tanggalnya, bebas, tidak ada batasan, per 1 bulan, per 2 bulan. Nah, setelah itu kita klik OK. Jadi berhubungan dengan akun testing ya, jadi tidak akan tertampil untuk user bonusnya. Kita lanjut ke menu yang terakhir, menu dari report. Nah, untuk menu user report, menu user cash flow dari menu report adalah pembukuan secara mandiri. Pembukuan secara mandiri sistem Mudik Kurir. Jadi kita bisa melihat nih transaksi kita, user cash flow, baik deposit kita, misalkan deposit kita per tanggal 1 kita deposit 4 kali, namun tertampil yang di sistem baru 3 kali. Ternyata ada selisih seperti itu ya. Adapun untuk transaksi lainnya juga kita bisa melihat di menu tersebut, menu report. Sebelumnya, kita setting terlebih dahulu nih untuk tanggalnya. Pak, saya mau lihat report transaksi saya di 2 bulan ke belakang, misal 2 bulan ke belakang dari 1 Oktober. Jadi 1 Oktober sampai November. Setelah itu kita klik cari. Nah, di sini ya. Jadi ini untuk report pembukuannya. Nah, di sini tampil nih transaksi kita, komisi kita, cashback kita. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa merekonsil. Misal di tanggal 9 kita ada top up sebanyak 4 kali. Nah, ternyata yang masuk di sistem kita cross-check baru 3 kali. Ada satu deposit yang belum masuk ke sistem. Untuk keluhannya atau kendalanya bisa langsung confirm ke CS kami, Pak, Bu, mohon dibantu. Ternyata ada satu top up yang belum masuk ke sistem. Biasanya akan dimintain terlebih dahulu untuk bukti transfernya.
Nah, setelah itu nanti akan dibantu nih prosesnya sama tim kami. Berikutnya juga jika ada perbedaan deposit ya, misal deposit saya 1 juta Pak, ternyata sekarang berkurang jadi 700.000, itu kenapa ya? Nah, silakan sebelum bertanya bisa cek terlebih dahulu di reportnya, kita tentukan terlebih dahulu tanggalnya, setelah itu dia baru tahu nih, oh ternyata di tanggal sebelumnya kita ada transaksi, nah itu. Jadi biasanya sekalipun tanya ke CS akan langsung mengarahkan ke reportnya terlebih dahulu. Seperti itu ya, jadi tanpa perlu tanya CS juga kita bisa pengecekan secara mandiri di report. Menunya di menu report, user cash flow. Ya, jika sudah, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu ya, luar biasa. Pak Ibu sudah menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir ya. Jadi untuk training ini sudah kita rekam ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa akses kembali. Mungkin bagaimana cara pengiriman pertanyaan tadi ya. Kita ada beberapa service, ada Muku, ada Justip ya, dan juga ada jasa angkut ya, itu yang terbaru ya, tanpa ditimbang, tanpa diukur gitu ya, sudah ada price list-nya seperti itu ya. Bahkan cara top up-nya dan juga di menurut administrasi dan laporan cash flow ya, seperti itu. Oke, luar biasa, detail sekali ya, dan cukup banyak yang kita pelajari ya. Mungkin bagi yang baru, mungkin masih bingung, wah kayaknya perlu diulang lagi nih pelatihan. Jangan khawatir ya Bapak Ibu, karena ini pelatihan reguler setiap hari Jumat. Jadi yang penting intinya adalah di awal Bapak Ibu harus praktek ya, minimal top up dulu. Setelah top up, baru coba kirim barang atau paket gitu ya, dan yang sekiranya ongkirnya nggak terlalu besar ya, mungkin sekedar dalam kota atau mungkin setelah itu baru coba di keluar kota gitu ya, ongkirnya cari yang nggak begitu besar gitu ya, mungkin 10.000 atau 12.000. Nah seperti itu. Jadi ketika kita sudah praktek, dan itu akan insya Allah bisa menjadi makin paham ya, seperti itu. Oke ya, baik Bapak Ibu, untuk agenda berikutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Yuk silakan Bapak Ibu, jika mau bertanya bisa langsung pakai audio maupun chat gitu ya. Ya silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Abdul Kahar ya. Silakan Pak. Baik Mas, ini mungkin sedikit bertanya. Ini kalau untuk melakukan proses packing atau pengiriman itu ketika kita punya customer di luar kota, misalkan saya kan di Surabaya, saya kan di Makassar misalkan, tetapi ada customer saya yang mengirim barang melalui saya tapi tinggalnya misalkan di Surabaya. Itu proses packingnya gimana Mas? Apakah customer sini diarahkan ke ke kantor terdekat atau bagaimana Mas? Itu mungkin sebentar. Oke, baik ya. Untuk proses kalau misalnya pick up ke alamat customer gitu ya, saya bantu jawab ya. Jadi pastikan barangnya sudah terpacking Pak. Sudah terpacking dan sudah ditimbang. Jadi ketika kurir datang itu barangnya sudah siap. Seperti itu Pak. Adapun untuk shipping labelnya nanti bisa dikonfirmasikan ke pengirimnya, bisa ditempel ke paketnya. Jadi ketika kurir datang dia langsung ngambil paketnya. Seperti itu. Gitu ya Pak Abdul Kahir ya. Jadi kalau untuk cetak nomor resinya ini Mas, maksudnya kita konfirmasi kemana kan, kita kan beda, misalkan beda kota misalkan. Untuk pengambilan nomor resinya gimana Mas? Cara konfirmasinya, misalnya kita yang input atau bagaimana? Otomatis kalau kita yang input seperti yang diterangkan tadi, kita yang kasih
input nama pengirim, kemudian asal kota dan sebagainya, kan otomatis nomor resinya kan kita yang megang. Jadi untuk customer kita yang misalkan di Surabaya itu ngambil nomor resinya itu gimana, Mas? Untuk tahu Ya, nomor resi. tinggal diinformasikan aja Pak untuk nomor resinya. Itu bisa dicetak di sana atau langsung ditempel di paketnya, atau nanti cukup ditulis saja di paketnya itu. Dicatat, maksudnya ditulis di paketnya. Tapi yang pasti pastikan paketnya sudah tertulis ya Pak, alamat pengirimnya, alamat tujuannya gitu ya, alamat penerimanya ditulis di paketnya. Nah, adapun untuk resinya itu bisa ditempel di tempat di sana, di tempat pengirimnya, atau cukup ditulis saja. Kayak kita di marketplace gitu ya. Jadi cukup ditulis, nanti oleh pihak vendor akan dicetak lagi Pak di tempatnya. Seperti itu. Yang pasti untuk semua penginputan dari Bapak ya. Jadi penginputan data-datanya, data penerima, data pengirim, data paketnya, beratnya gitu ya. Dan semuanya Bapak yang input sebagai merchant-nya. Adapun pengirim itu nanti tinggal disiapkan aja paketnya yang sudah siap gitu ya, sudah siap terpacking. Di situ sudah ada keterangan alamat penerimanya, alamat pengirimnya, dan adapun resinnya itu bisa dicetak di pengirimnya atau dari pengirim cukup ditulis saja Pak. Gitu, ditulis di kertas lalu ditutup lakban gitu ya, biar nggak kehapus. Seperti itu Pak. Jadi patokannya adalah nomor resinya itu Pak. Berarti kalau untuk pembayaran sendiri kita bisa melalui transfer ya Mas? Iya, untuk pembayaran itu kesepakatan Bapak dengan customer. Jangan sampai belum bayar Bapak input. Karena nggak jadi bayar ntar ya. Jadi itu kesepakatan aja Pak. Bapak kesepakatan dengan customernya mau transfer atau mau apa gitu kan. Gitu. Yang penting yang pasti Bapak untuk pembayarannya itu potong deposit. Seperti itu Pak. Baik, mungkin satu lagi Mas, yang kedua. Ini kan tadi saya lihat untuk jasa pengirimnya ini kan beda harga. Kok waktu yang maksudnya pengiriman itu yang agak lama kok lebih murah daripada waktu yang ini. Kan ini seperti muku, tadi kan seperti dijelaskan muku itu 22.000 pada hari yang sama. Pengiriman pada hari yang sama. Sedangkan di Baberek itu 25.000 tapi waktunya itu 3-4 hari. Kok bisa beda begitu? Beda servis Pak. Ya. Beda servis. Karena beda servis. Kalau yang same day, yang paket puas atau like pack itu sampai di hari yang sama. Nah, sementara untuk yang babe reguler itu kan bisa 2 hari lagi, bisa 3 hari lagi seperti itu. Jadi biaya ongkir ini yang membedakan adalah servisnya, gitu Pak. Nah, servis same day pun juga berbeda. Ada yang dimulai 3 kilo, yang dimana itu servis puas, gitu ya. Dan untuk yang like pack itu di startnya di 1 kilo. Beda servis Pak, beda layanan. Oh, siap. Gitu Pak, iya. Oke. Untuk sementara itu. Siap, oke Pak Abdul Kahar. Yuk yang lain Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan? Boleh chat ya, boleh chat maupun audio ya. Silakan di unmute langsung ya. Ada Bapak Ibu, ada pertanyaan? Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sopami ya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu? Banyak sebenarnya mau ditanyakan. Tapi ini salah satunya aja, kemungkinan yang Ibu nih karena belum fokus, masih bolak-balik Padang ke Muko. Oh gitu. Jadi dia masih belum fokusnya, jadi prakteknya masih belum bisa. Terus kebetulan ada kemarin dapat kiriman apa namanya, spanduk tuh. Ya. Ya, alhamdulillah udah diterima Kak Ibu. Terima ya, alhamdulillah. Nah, terus kan ini kan mungkin harus ini ya Mas Agus, kan perlu printer, perlu
laptopnya harus bagus ya untuk operasionalnya kan. Nah, Ya. Ibu belum siap tuh. Jadi Ibu belum siap, masih statusnya masih ngurus ini, masih ada masalah sedikit. Ya. Ya, jadi mungkin belum fokus. Jadi ya mohon bimbingannya ya sampai Ibu selesai masalah sampai bisa gitu ya, Pak. Ya. Siap. Terus Baik. ini sebentar lagi, satu lagi Mas Agus ya. Ya. Kebetulan Ibu kan ini tuh ada ikut reseller emas tuh. Jadi kan bingung ini kalau pengiriman apa gitu namanya? Pengiriman yang kayak gitu kan nggak bisa ya Mas Agus? Apa susah, harus dirahasiakan? Gimana tuh ini ya? Pengiriman apa tuh? Mas, mini gold. Kan ya ditulis di dokumennya kan nggak bisa langsung gitu kan, harus dirahasiakan gitu. Itu gimana caranya tuh? Ini Itu nanya. logam mulia murni Ibu atau ini? Iya, yang mini gold. Gini kan lagi mini gold tuh nah. Mini gold tuh. Ya, Baik. ya siapa tahu gini, kita kan tanya-tanya aja dulu gitu. Siapa tahu kan ya. Karena ini itu gimana itu untuk menulis datanya itu gimana? Kan nggak bisa terus terang gitu ya. Harus gimana itu? Nanti bisa dibantu Pak Imam. Jadi Bu Sopami ini beliau punya bisnis mini gold ya. Jadi kayak emas batangan kecil ya Ibu ya. Iya, Itu gimana itu proses pengirimannya Pak Imam? Iya, baik Pak Agus, Ya. Bu Supami. Untuk fitur atau layanan khusus pengiriman mini gold sendiri kami belum tersedia. Jadi untuk penanganan paket logam mulia dan semisal itu adalah perlu penanganan khusus. Namun saat ini untuk muridku sendiri belum tersedia seperti itu. Jadi jangan sampai Ibu kirim via multikurir dengan penggunaan layanan biasa, itu nanti tanggung jawabnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi cuma penggantiannya mungkin 10 kali lipat harga ongkir seperti itu. Kalau dari logam mulia sendiri perlu penanganan khusus. Oh iya. Ya, terima kasih. Baik Ibu. Ya. Siap. Oke, baik ya Bu Sopami ya. Jadi untuk logam mulia memang cukup beresiko ya. Kadang ada beberapa insurance pun juga belum berani gitu ya. Mungkin ada ekspedisi khusus kali ya. Tapi kalau misalkan untuk sekedar imitasi gitu ya, itu masih bisa ya, nanti masuknya di akses gitu ya keterangannya. Oke, baik. Oke, dengan Ibu Stefani ya. Stefani, Mas ini masih seputar pengiriman ya. Untuk pembayaran PLN atau travel gitu belum ada trendingnya. Oh ya, baik Ibu Stefani ya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini kita fokus di training sistem multikurir ekspedisi gitu ya. Jadi memang semua member buku ini kita berikan fasilitas satu lagi yaitu sistem multipay. Di mana di multipay Bapak Ibu bisa akses untuk tiketing, tiket pesawat, kereta, PLN dan juga tour and travel ya, dan ada menu pulsa, PPOB, multi payment ya. Nah, nanti itu pelatihannya besok Bapak Ibu ya, setiap hari Sabtu karena kita memang terpisah secara sistem beda gitu ya. Jadi besok kita belajar lagi. Nah, untuk mendapatkan link ID-nya kita share juga ya. Nah, yuk silakan itu link trainingnya. Nah, itu ya. Jadi untuk yang belum mengikuti pelatihan tiketing, pulsa, PPOB atau multi payment itu bisa ikutan besok ya. Insya Allah jam 1 siang Ibu. Gitu. Ya, jadi memang kita buat pos tersendiri gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Ada Ibu Dayana. Gimana Ibu? Sudah cukup jelas tadi mengikuti secara full? Assalamualaikum. Ya, Ibu Popi ya. Gimana Ibu? Ada yang bisa dibantu Ibu pertanyaannya? Karena ini sudah meringankan mungkin seperempat kerja buat orang.
Suaranya kecil, Ibu. Ini semangat banget ini kitanya. Cuma proses verifikasi akun. Karena Ya. tadi pagi sempat verifikasi, tapi sampai sekarang belum terverifikasi. Sementara saya udah pengen nyoba. Oh, udah nggak sabar. Oke, untuk verifikasi tadi pagi sudah upload ya datanya semua Ibu ya? Iya, udah. Saya tadi udah buka, saya mau coba isi saldo. Ternyata akunnya belum terverifikasi. Oke, baik. Sebentar. Saya ajuin sekarang ya. Untuk ininya verifikasi ya. 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 Oke. Baik, ditunggu ya Ibu ya. Udah ini. Remind lagi. Ya. Untuk ini berarti kita kalau yang all shop kan biasa tulis alamat, terus kita antar ke JNE atau JNT, baru nanti harus. Kalau ini nggak perlu lagi tulis alamat, bisa langsung pilih apa printnya, bisa langsung ditempelin ya. Bisa. Bisa Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu menggunakan just tip berarti ya. Oh, kalau pakai muku nggak bisa, tetap harus tulis alamat ya. Kalau pakai muku iya, harus pakai alamat Ibu. Tetap pakai alamat. Tapi kalau yang ditempel di apa namanya RW bill-nya ya, RW bill-nya sih sudah cukup lengkap ya alamatnya ya. Yang penting bisa kebaca aja Ibu alamat penerima dan alamat pengirimnya. Oh, berarti kan dia kita tetap print 2. Kalau untuk muku pun tetap print 2. Satu invoice, satu untuk yang ditempel ke paket gitu. Ya, invoice itu biasanya buat instansi atau corporate gitu kan. Tapi kalau misalnya buat customer sih bisa juga tanda terima kan istilahnya. Gitu. Oh, gitu. Ya. Makasih banget. Ditunggu verifikasinya Mas Agus. Ya, sudah Ibu. Sudah dibantu verifikasi. Siap. Sudah dibantu dengan Mbak Leoni. Sudah, silakan langsung transaksi Ibu. Oke, sudah ya, sudah verifikasi ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dan. Gini, ini kan saya juga nol foto istilahnya ya, masih. Waduh, bahasa apa itu foto Ibu? Bahasa Lumajang. Saya kan enggak pernah apa ya mempelajari ekspedisi pengiriman jasa, kan cuman ngirim aja. Nah, ini kan membutuhkan perangkat komputer tentunya ya, kayak laptop atau printer. Nanti sistemnya kan dapat dari ini ya, dari PT ini ya. Ya. Kalau sudah daftar kan dapat sistem nanti ya. Halo. Ya. Betul Bu. Kan ya. Tadi kan sudah jelaskan waktu training tadi. Nah, baik. Di situ harus ada deposit kan ya. Untuk modal awal kan harus ada deposit. Nah, itu kan banknya cuma 2, BCA sama Maybank ya. Apakah bank lain tidak bisa seperti BRI karena saya banknya bank BRI. Ya. Bisa Ibu, untuk top up bisa. Jadi untuk rekening tujuannya saat ini baru Maybank dan BCA. Jadi transfernya dari bank manapun bisa. Oh gitu. Ya, semoga ke depan juga akan beragam ya rekeningnya, bisa menyesuaikan Ibu. Ya, makanya ini. Ya. Soalnya bisnis saya kan toko, tas, fitness, ya tidak sering ngirim. Ya cuman bisanya ngirim aja. Ngirim lewat ya JNE dan lain-lain itu. Baik. Ya, wis. Oke. Oh, gini. Misalkan saya mengirim sendiri, itu apa gratis? Mengirim sendiri. Saya kan juga jualan, juga ada toko, mengirim paket. Nah. Ya.
Jadi konsepnya adalah seperti hanya Ibu buka agen kirim paket Ibu. Jadi Ibu pun kalau misalkan ngirim barang ya tetap bisa, cuman dari jasa kirim itu Ibu dapat komisi, dapat keuntungan, dapat profit Ibu gitu kan. Yang selama ini mungkin Ibu cuman apa namanya mengandalkan ekspedisi lain gitu ya, bisa kirim ke JNT, si cepat. Nah, sekarang karena sudah punya ekspedisi sendiri gitu ya, jadi Ibu dapat komisi dari kirim barangnya gitu. Selain Ibu buat sendiri, Ibu nanti juga apa namanya bisa pasang spanduk ya. Gitu. Kan Ibu kan juga ada program free spanduk ya Ibu ya. Gitu. Jadi kita akan kirimkan ke alamat Ibu gitu. Tinggal dibentang aja di tokonya Ibu. Gitu. Kira-kira berapa hari datangnya spanduk sama sistemnya itu? Siap, kalau sistem insya Allah hari ini udah ini ya, tinggal proses aktivasi, nanti diinfokan oleh sponsornya, setelah aktivasi silakan lanjut verifikasi gitu ya, nanti akan dipandu step by step-nya oleh sponsor masing-masing. Setelah verifikasi sudah bisa melakukan transaksinya, mulai dari isi top up-nya gitu ya, coba kirim barang mungkin ke dalam kota atau keluar kota gitu Ibu. Gitu ya, nanti sambil belajar pelan-pelan dan tentunya kan betul. namanya Betul itu. Betul, sambil namanya belajar. sukses kan suka proses Ibu ya gitu kan, yang penting kita ibarat orang berjalan nih, merangkak ini Mas ya. Iya sudah. Makasih informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya Ibu Dayana ya, selamat bergabung di Multikurir. Insya Allah nanti Ibu tetap di mentoring ya oleh sponsor Bapak Ibu masing-masing. Dan kalau ada kendala juga bisa langsung chat ya di sama saya atau di website. Seperti itu ya. Oke ya, sambil jika ada pertanyaan nanti bisa chat ya. Dan saya akan sedikit share ya, mungkin karena sudah jam 3 gitu ya. Saya akan share beberapa info ya, dan mungkin saya sedikit mengulas kembali gitu ya. Jadi tadi saya akan rangkum gitu ya. Oh, tapi tentunya rangkumannya bukan kita pelatihan lagi ya. Jadi nanti rekaman ini kita akan share ya ke Bapak Ibu, tinggal japri nanti kita berikan rekamannya gitu ya. Oke. Baik, nah ini ya kita update sebentar ya beberapa info. Oke ya. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya untuk pelatihan hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Tadi Pak Iman sudah menjelaskan semuanya mengenai sistem multikurirnya ya. Setidaknya Bapak Ibu sudah tahu gitu ya fitur-fitur yang ada dalam sistem multikurir. Dan ternyata cukup lengkap ya, cukup detail dan banyak layanan. Kalau ekspedisi yang lain mungkin nggak terlalu pusing gitu ya, atau mungkin gini, cuma satu layanan aja gitu. Kalau JNT ya JNT aja gitu kan. Kalau misalkan Tiki ya udah Tiki aja gitu kan. Tapi sementara di Multikurir ini karena namanya multi gitu ya, banyak layanan, baik itu Muku itu sendiri, ada Just Tip, dan sekarang ada yang baru yaitu jasa angkut, Justfood gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh share kembali ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung baik yang baru ya maupun yang sudah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Yang pasti terus cek di Agen News Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu login ke sistem Multikurir, nanti di situ ada syarat dan ketentuan pengiriman. Nah, syarat dan ketentuan pengiriman itu nanti bisa dicetak, gitu ya, bisa di-print, ditempel di outletnya atau di warungnya atau di kiosnya atau di kantornya atau di rumahnya kalau kita buka di rumah, gitu ya. Nah, di syarat dan ketentuan pengiriman itu barang-barang apa aja yang nggak boleh dikirim gitu ya, terkait dengan asuransi, nilai klaimnya, uang pertanggungannya, semua bisa di print, dicetak, tinggal ditempel. Ya seperti halnya ekspedisi pada umumnya, mereka punya kayak apa ya, di dinding-dinding nempel-nempel gitu ya. Jadi semua sudah jadi SOP mereka masing-masing gitu ya. Jadi silakan cek di Agen News dan bisa dibaca kembali gitu ya, regulasi setiap vendor. Baik itu JNT, Si Cepat, Ninja, dan Multikurir itu sendiri gitu ya. Dan perhatikan juga jadwal pick up-nya. Jadi setiap servis ini, setiap pelayanan itu beda-beda untuk jadwal pick up-nya. Untuk Puas itu di jam 12,
untuk just tip di jam 1, untuk yang lain itu bisa di jam 3 gitu ya. Dan Bapak Ibu juga perlu perhatikan juga layanan CS-nya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita ada kendala gitu ya, namanya bisnis, Ibu Udaya saya sepakat sekali gitu ya. Bisa dibilang nol podol ya. Tapi enggak kok Ibu, karena kita kan serba informasi kan kita bisa dapat dengan cepat untuk saat ini gitu ya. Dan konsultasinya pun juga kita sudah ada layanannya, baik itu layanan CS yang ada di sistem multikurir, atau langsung ke website di ttrmultikurir.com, atau bisa hubungin sponsor masing-masing. Nah, mereka akan setia dan siap support Bapak Ibu semua gitu ya. Dan untuk cancel transaksi, jadi Bapak Ibu beberapa service gitu ya, itu untuk multikurir itu masih bisa di cancel, asalkan gini, jangan sampai kurir sudah datang baru di cancel gitu ya. Begitu kita input, submit, terus kita cross check lagi, ternyata datanya salah atau mungkin salah input, nah langsung Bapak Ibu pengajuan cancel itu bisa gitu ya. Dan untuk just tip saat ini belum bisa di cancel, cuman ada beberapa case misalkan double click atau double resi itu kemungkinan masih bisa kita upayakan gitu ya. Jadi ini butuh sedikit teliti aja gitu ya. Dan jenis-jenis servisnya tadi sudah langsung oleh Pak Imam, ada dalam dako dalam kota gitu ya, ada reguler itu reguler keluar kota, ada yang paket same day ini sampai di hari yang sama gitu ya, bukan kalau kita kirim hari ini berarti sampai hari ini gitu kan, bukan besoknya. Kalau same day itu nanti ada jadwal pick up-nya gitu ya. Ada paket babe barang berat. Nah, tadi startnya di 25.000 per 10 kilo gitu ya. Ada just tip, dalam just tip kita ada JNT, ada si cepat, dan ada ninja gitu ya. Dan yang terakhir yang terbaru yaitu jasa angkut. Wah, gitu ya, itu nanti bisa di cross check kembali ya, ada di layanannya, dan itu khusus layanan multikurir. Dan saat ini baru di Jabodetabek dan Bandung All gitu ya. Dan asuransi, nah ini juga bersifat wajib untuk elektronik dan dokumen penting, dan yang lainnya itu hanya bersifat opsi gitu ya. Adapun ketika Bapak Ibu sudah transaksi dan sudah muncul resinya, itu bisa langsung di tracking di sistem Muku atau di web multikurir.id. Baik Muku atau just tip itu bisa langsung di tracking. Ketika barang sudah di pick up, udah bisa langsung dicek gitu ya. Jadi kalau misalkan customer, Pak sudah sampai mana nih barangnya, tinggal kasih aja nomor resinya, nanti customer bisa langsung cek sendiri di website gitu ya. Dan top up akun silakan yang hari ini sudah melakukan sudah ikut pelatihan, isi top up-nya ya, top up akun dulu. Nggak perlu banyak, mungkin 50.000 atau 100.000 ya. Setelah isi top up, nanti baru Bapak Ibu coba kirim paketnya. Setidaknya ketika kita sudah berhasil kirim paket, wah ini transaksi pertama nih, perdana nih gitu ya. Berarti kita bisa gitu kan. Ketika sudah berhasil di transaksi pertama, insya Allah untuk transaksi berikutnya Bapak Ibu lebih siap gitu ya. Dan ada multi-career contest, jadi Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk ikut ini. Ini khusus buat member Muku. Periode 23 Agustus 2021 sampai 31 Januari 2022. Masih ada waktu kurang lebih 2,5 bulan. Ya, ada beberapa yang capek ya. Selamat ya, ada yang capek, yang sudah capek ya untuk sepeda elektrik ini. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini juga capek semuanya nih. Amin. Lumayan sepeda elektrik ya. Oke, dan berikutnya jadwal agenda seminar Bapak Ibu ya. Oke, dikit lagi ya. Jadi Bapak Ibu di multikurir ini selain Bapak Ibu bisa mengembangkan jasa kirim barangnya gitu ya, meningkatkan trafficnya, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan sistem afiliasinya gitu ya. Sistem afiliasinya jadi gini. Jadi banyak ya potensi income di multikurir ini, dari jasa kirim barang, dari passive income, dan yang berikutnya ada dari komisi referral. Jadi Bapak bisa mengembangkan bisnisnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari Lumajang, ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar. Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk punya bisnis di luar kota, punya jaringan bisnis di mana-mana gitu ya, punya jaringan bisnis di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, dimanapun itu bisa Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu kenalkan bisnis Muku ini. Kalau kita masih baru, belum menguasai produk knowledge-nya, cukup aja undang ke acara-acara seperti ini ya.
Ya, ini ada bincang bicara rupiah, ini untuk umum, gitu ya, untuk umum. Jadi bisa tinggal share aja flyer-flyernya, gitu ya. Kita ada namanya agendaseminar.co.id ya. Nanti ada sistem referralnya, nanti tinggal sebar link aja Bapak Ibu. Ya, sebar link di sini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen mengembangkan bis afiliasinya, langsung daftar di sini dan langsung kita aktifkan, ini gratis, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, yuk itu ya. Jadi Bapak Ibu itu link afiliasi agenda seminar. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pengen mengembangkan afiliasinya, pengen mengembangkan bisnisnya, kita sinergi. Wah, sinergi sama dengan full energi. Bisa langsung daftar di situ. Nanti kita akan pandu lagi ya. Yang pasti untuk panduan afiliasinya ini nanti ada di pertemuan berikutnya ya, karena waktunya juga sudah mepet gitu ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ini ya, fasilitas juga pelatihan marketing dan pengembangan diri itu setiap hari Selasa ya, setiap hari Selasa jam 10 pagi. Ya, ini kita ada forumnya. Jadi forum konsultasi, diskusi, tanya jawab, bisa saling sharing gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini pun juga kalau ada kendala-kendala juga bisa tanyakan di secara live. Nah, ini kita setiap hari Selasa kita ada acara MGS, Bapak Ibu bisa hadir juga gitu ya. Dan ini lebih ke pelatihan marketing gitu ya, dan pengembangan diri juga bisa di sini gitu ya. Dan terakhir kita juga ada event ya, nanti Bapak Ibu juga bisa hadir di acara Market Revolution Bisnis Laris tanpa harus iklan. Ini gratis ya. Sebenarnya kita ada yang offline ya, ada yang offline insya Allah besok. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang domisili di Jakarta atau Jabodetabek, bisa ikutin. Besok kita insya Allah di gedung BPPT Tamrin Jakarta. Nah, bisa bikin sponsor masing-masing gitu ya. Kalau pengen belajar langsung di sana, ini di luar muku ya, tapi ada kaitannya dengan bagaimana cara beriklan gitu ya. Oke, baik. Oke, berikutnya ada beberapa form penting ya. Nanti kita juga share di menu di acara-acara MGS ya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Posisi kita di mana? Agen, distributor, dan brands ya. Jadi Bapak Ibu punya fasilitas gitu ya, atau komisi profit share-nya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam ya, di mana agen di 65%, distributor 75%, dan brands di 85%. Ya, dan komisi referralnya kemarin ada yang dapat 50% ya, agen distributor, brand juga 50%. Tapi agen distributor ketika mendaftarkan brands itu tetap 30%. Gitu ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Udah ya. Oke, baik. Di sini ada yang agen, distributor, dan brands. Nah, kita juga ada ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu juga, ini khusus ya, khusus di acara pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan untuk upgrade gitu ya. Jadi di sini yang agen mau upgrade ke distributor, yang harusnya bayarnya full 7,5, dan itu cukup bayar 3 juta aja. Adapun agen itu kalau misalkan upgrade ke brands yang harusnya 17,5 harga normal, cukup bayar 12 juta aja. Dan distributor jika upgrade ke brands untuk saat ini itu hanya bayar 9 juta aja. Jadi kalau misalkan Pak Ibu berkenan, nanti tinggal hubungi sponsor masing-masing gitu ya. Dan nanti kita berikan linknya atau bisa juga boleh. Nanti kita akan sambungkan ke sponsornya. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini kita kalau misalkan Bapak Ibu pengen belajar secara offline atau muka, kita juga sediakan training secara offline. Bapak bisa langsung datang ke kantor pusat gitu ya. Itu startnya di jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Itu setiap hari Sabtu ya. Itu di kantor Multi Kurir Pusat. Berarti besok ya. Karena seatnya terbatas gitu ya. Jadi Bapak harus daftar dulu nih. Ya, WA saya di 0811 1616 889. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Pak Imam ada tambahan? Cukup Pak Agus, silakan dilanjut. Ya, oke, baik. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Imam yang sudah meluangkan waktunya, kesempatan juga ilmunya sudah sharing dengan kita semuanya, luar biasa ya. Jadi ternyata banyak yang harus kita pelajari di sistem multi kurir gitu ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu harus praktek pelan-pelan gitu ya. Dan ini acaranya reguler, Bapak bisa ikutin untuk hari Jumat pekan depan gitu ya. Kalau mau ikut lagi boleh.
Dan itu udah gratis, salah satu fasilitas dari member Multikurir. Ya, terima kasih banyak buat Pak Imam dan juga Bapak Ibu agen distributor dan brand sudah hadir di pelatihan Multikurir ini gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Makin banyak transaksinya, makin banyak closing ya. Dan semoga lancar bisnisnya dan berkah Bapak Ibu. Ya, jangan lupa ketika ada kendala langsung hubungi sponsornya atau kecek layanan CS atau di live chat di tetermultikurir.com. Gitu ya. Oke, sekian saya kira cukup, luar biasa. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Selamat bertransaksi Bapak Ibu. Ya, semoga lancar. Semoga makin meningkat transaksinya, trafficnya. Amin. Ya, oke, sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam berkah sukses mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.